Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 9 di subtema 2 benda dalam kegiatan ekonomi. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA di halaman 55 sampai dengan 66. Yuk subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita sudah sampai di subtema 2 adik-adik di judul benda dalam kegiatan ekonomi. Nah, coba adik-adik lihat di sini ada Lani. Lani sedang menonton TV, tapi dia sedang melihat iklan ya. Ini ada iklan sirup, lalu ada gambar kelapanya. Mungkin ini rasanya koko pandan ya, biasanya kalau yang gambarnya kelapa seperti ini. Nah, Lani telah terpengaruh iklan dari televisi, yaitu iklan sirup tadi ya. Iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Mengapa demikian? Alasannya televisi merupakan salah satu media elektronik. Adapun yang dimaksud iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Lalu apa saja bentuk iklan elektronik itu? Nah, banyak jenisnya ya adik-adik ya. Yang pertama adalah iklan radio. Nah, jadi radio ini merupakan media auditif ya yang bersifat atraktif. Jadi hanya suara aja. Ya, auditif itu jadi dia hanya suara saja yang bisa kita dengarkan. Artinya radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarannya. Nah, jadi karakteristik memiliki karakteristik atau ciri khas ya. Jadi hanya bisa didengarkan suaranya aja. Nah, suaranya bisa berbentuk suara kita, suara manusia ya, bisa juga musik, kemudian bisa juga efek suara. Ya, efek suara tuh misalnya efek suara klakson, suara suara hore ya, tepuk tangan dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua ada iklan televisi. Kalau iklan televisi ini yang disiarkan lewat televisi, lewat TV ya. Jadi biasanya tuh kombinasi ada suara, ada gambar dan juga ada gerak. Nah, ini karakteristiknya tuh bisa dilihat dan didengar ya. Makanya kalau iklan di televisi itu sangat menarik perhatian ya dan mengesankan. Ada juga iklan lewat internet ya. Nah, kalau yang internet itu ditampilkan melalui jaringan internet. Nah, bentuknya tuh beragam ya, bukan jadi ada yang bisa juga didengar, ada suaranya, ada juga yang hanya bisa dilihat dan ada juga yang bisa dilihat dan didengar. Nah, ini muncul sesuai dengan atau seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, dia mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi ya. Nah, kemudian adik-adik kita sekarang lihat, perhatikan 3 paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet berikut. Ya, nah yang pertama iklan melalui radio. Nah, iklannya adalah iklan pewangi ruangan. Ya, coba lihat. Jadi di sini ada efek suara ya. Tadi kalau di komponen iklan radio kan ada suara, ya efek ya. Misalnya ini suara lalat. Lalu ada suara voice over ya namanya. Ini dialog antara anak perempuan dan mamahnya. Kemudian ada efek suara lagi nih, semprotan nyamuk. Sepertinya iklan eh pewangi ruangan ya, seperti itu. Atau ini kita lihat, bau tak sedap langsung hilang. Nah, segar wangi, jadi pewangi ruangan. Nah, apa isi iklan yang dapat kamu amati dari yang di atas? Nah, jadi tadi iklan radio ya, adik-adik ya, yaitu segar wangi. Dia pengharum ruangan. Lalu kita coba lihat iklan melalui televisi. Ya, biasanya ada adegannya ya. Nah, adegannya itu ya misalnya di sini dia lagi sikat gigi ya. Kemudian kumur-kumur. Nah, padahal ini iklannya iklan permen karet. Ya, jadi permen karetnya terasa segar, sesegar habis menyikat gigi ya. Jadi ada yang bisa kita lihat ya. Lalu internet ya, kalau internet itu gambar saja, mungkin bisa juga ada suaranya. Kalau yang ini berbentuk banner ya. Kalau banner tuh iklannya memanjang seperti ini adik-adik. Ya. Nah, ini dia mie instan yaitu Yamimi ya. Nah, kemudian sekarang adik-adik kita sudah memahami berbagai bentuk iklan elektronik ya. Sekarang coba adik-adik pilih salah satu bentuk iklan elektronik yang sudah kita pelajari,
Misalnya tadi iklan elektronik atau iklan radio dan lain-lain ya. Nah, sekarang adik-adik cari lalu cantumkan naskah iklannya kalau radio atau televisi, tuliskan skripnya dan papan ceritanya, kemudian nanti kita tuliskan di sini ya. Nah, yuk Karina buat contohnya dari iklan elektronik ini mengambil dari televisi ya. Contohnya adalah My Baby Shampoo. My Baby Shampoo dan Milk Bath. Nah, ini dari televisi, waktunya sekitar 1 menit. Untuk iklannya, waktu mandi menggunakan sampo My Baby lembut di mata, pakai sabun My Baby lembut di kulit, busanya banyak, usapkan pada tangan dan kaki, bila sampai bersih dan wangi dari kepala sampai kaki, kulit dan rambut wangi, sehat menggemaskan sepanjang hari. My Baby bikin mandi jadi happy, My Baby kepercayaan ibu cerdas. Kesimpulan isi iklannya, yang bagian ini, berdasarkan iklan televisi tersebut dapat disimpulkan bahwa iklan tersebut berisi ajakan menggunakan sampo dan sabun cair My Baby. Sampo My Baby lembut di mata, sabun My Baby lembut di kulit dan busanya banyak, sehingga kulit dan rambut wangi sepanjang hari. My Baby membuat mandi menjadi menyenangkan dan menjadi kepercayaan ibu cerdas ya. Nah itu contohnya. Nah, kemudian kamu sudah memahami berbagai bentuk iklan elektronik juga ya. Sekarang pilih salah satu lagi iklan dari televisi yang menarik menurut adik-adik. Tuangkan kembali benda yang diiklankan. Jadi maksudnya tuh kita masukin gambar semenarik mungkin ya. Nah, kalau ini Karina langsung ambil lagi dari internet juga. Jadi tadi sampo My Baby ya, ada gambar sampo dan sabun bayinya. Lalu Karina tuliskan tagline-nya di sini. Ya, yang seperti tadi ya. Kemudian berikutnya Udin dan teman-teman sudah menggambar. Nah, ini Karina lewatkan ya. Sekarang kita coba amati gambar hasil karya Udin, Siti dan Edo. Nah, ini air mineral dalam kemasan botol yang digambar Udin ya. Ini ceritanya iklan. Namanya Aquada. Ya, air mineral Aquada. Lalu ada juga minuman ringan manis yang digambar oleh Siti ya, Dogan Fresh. Kemudian secangkir kopi tumbuk yang digambar oleh Edo. Ya. Nah, kamu sudah memahami materi zat tunggal dan zat campuran ya. Seperti tadi kan yang iklan yang digambar oleh Siti, Edo dan Udin itu terdiri dari zat campuran ya. Nah, kemudian adik-adik kita akan memahami apa sebenarnya arti dari materi, zat tunggal dan zat campuran. Nah, kalau materi ini adalah objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ya, berbanyak jenis materi di lingkungan sekitar misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik dan lain-lain. Ya, kemudian materi yang banyak jenisnya tersebut juga dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Ya. Nah, kemudian kalau berdasarkan komponen penyusunannya, materi dibedakan atas zat tunggal dan campuran. Nah, kemudian sekarang zat tunggal. Ini atau disebut zat murni ya. Ini adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau satu materi saja. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Nah, sekarang unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat atau lebih sederhana. Ya, ada dua jenis unsur yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contohnya kalau yang logam itu ada perak, besi, emas, dan platina. Kemudian kalau yang non-logam, contohnya ada hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Kemudian senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya adalah garam, air, dan gula. Kemudian ada juga zat campuran ya, ini adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan heterogen. Nah, kalau yang homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi, ya, atau zat yang dapat menyatu secara merata. Misalnya sirup, ya, sirup itu kan terdiri dari gula, pewarna, dan air. Atau oralit, ya, dari air dan garam, ya, atau udara yang merupakan campuran dari gas-gas. Kemudian zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Ya, contohnya adalah air kopi tumbuk ya, dia bisa menyatu berwarna hitam tapi masih ada ampasnya ya. Nah, sekarang adik-adik buatlah kesimpulan tentang materi uraian tadi dalam bentuk bagan seperti ini. Nah, kita coba lihat di sebelah kanan bagannya ya.
Nah, yang pertama tadi kan materi terbagi dua, ada zat tunggal dan campuran. Lalu zat tunggal itu ada unsur dan senyawa. Unsur itu contohnya ada logam dan non-logam. Logam contohnya adalah perak, emas, dan besi. Kalau logam ada oksigen, hidrogen, sama C-nya kalau nggak salah tadi karbon ya, karbon dioksida. Coba kita lihat ya. C-nya itu adalah karbon ya. Kemudian senyawa, tadi contohnya adalah garam, air, dan gula. Lalu kalau yang campuran ada homogen, ini M ya, homogen yaitu contohnya sirup, oralit, dan udara. Yang heterogen contohnya adalah air kopi tumbuk, air tanah, dan air minyak. Nah, berikutnya kamu sudah tahu nih sekarang adanya zat campuran dan homogen ya. Zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, kita juga udah tahu perbedaannya. Kita mau membuat percobaan ya. Gambaran percobaannya ini alat-alatnya simple ya, hanya dari gelas plastik transparan dan sendok plastik. Bahan-bahannya ada air, gula putih, dan kopi bubuk. Langkah-langkahnya seperti ini. Ya, nah ini kita nanti diminta untuk membuat laporan hasil percobaan. Jadi kita tulis ulang dulu alat bahannya ya, seperti ini nanti. Laporan kegiatan percobaan campuran homogen dan heterogen. Anggota kelompoknya nanti adik-adik tuliskan ya siapa saja namanya. Percobaannya adalah mengetahui perbedaan campuran homogen dan heterogen. Alatnya dituliskan lagi. Gelas plastik transparan, sendok plastik, air, ya, gula putih dan kopi bubuk. Langkahnya ini disalin ulang saja. Ya, ini. Kemudian kita akan masuk ke hasil percobaannya, ya. Nah, perbedaan antara larutan gula dan larutan kopi. Dari percobaan pertama dan kedua terdapat perbedaan antara larutan gula dan larutan kopi. Sifat larutan gula yang pertama, tercampur sempurna dan tidak mengendap setelah didiamkan beberapa saat. Lalu kalau sifat larutan kopi tidak tercampur sempurna dan mengendap setelah didiamkan beberapa saat. Kesimpulannya, dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa larutan gula merupakan zat campuran homogen, sedangkan larutan kopi merupakan zat campuran heterogen. Nah, terakhir di bagian hasil ayo renungkan ya. Apa yang kamu pahami dari pembelajaran di atas? Tuliskan. Nah, hari ini kita tadi sudah belajar sikap percaya diri dan bekerja sama, lalu pengetahuan tentang iklan elektronik ya, kemudian serta zat campuran homogen dan heterogen, dan juga menganalisis, mengomunikasikan laporan, dan menulis hasil laporan percobaan. Kemudian untuk kerjasama dengan orang tua, di sini kita diminta untuk menuliskan adonan bahan makanan yang ibu sampaikan, apakah dia zat campuran, ya, atau bukan. Kemudian kita lihat di sini. Untuk zat tunggal, saat ibu memasak, ibu menambahkan garam. Nah, garam merupakan zat tunggal. Untuk zat campuran ketika ibu masak ya adalah adonan kue bolu. Dia terdiri dari heterogen ya karena dari beberapa bahan yaitu tepung, air, gula, susu, pengembang kue, mentega, dan juga telur. Nah, adik-adik pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.